Atas nama Majelis HKBP Bandung Timur, kami menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom. Shalom. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini melalui buku ND nomor 574 ayat 1 sampai ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu baik bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberikan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So
dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
marilah kita mendengar dan menerima janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari 1 Korintus 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita membacanya secara responsoria dan kami akan memulai dari ayat yang pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hati, dan kepada
kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang sama dan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Oras Madita Salutna, Shalom. Tikting dihita di hari Minggu Sadarion, 16 Januari 2022. Ima naparjolo, sada-sada guarni mingguta Sadarion, ima debata parasiroha nama noktong. Anang Tuhan adalah kasih dan setia. Sada dua, boima tajaha. Sada tolu, situa purna bakti manang dapat disiun. Hari ini Minggu 16 Januari 2022 kebaktian pukul 11 WIB akan dilaksanakan purna bakti kepada Sintua M. Hutagalung dari WIB 8 karena telah mencapai umur 65 tahun. Sebagai bentuk ucapan syukur atas pelayanan beliau pada kebaktian kita hari ini, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan di dalam amplop yang sudah disediakan. Bagi yang beribadah di rumah dapat memberikannya ke Sintua Wik atau ke gereja. Dan acara ramah tamah dilaksanakan pada hari Selasa 25 Januari 2022. Sada opat baptisan kudus. Di kebaktian tadi pukul 6 sudah dilaksanakan baptisan kudus bagi satu orang anak laki-laki. Sada 5 boima tasikapi, sada onom tong, sada pitu rapat perhalado. Hari Selasa 18 Januari 2022 setelah sermon perhalado akan diadakan rapat perhalado HKBP Resort Bandung Timur tahun 2000 untuk membahas program dan anggaran pelayanan tahun 2022 yang akan disampaikan di rapat jemaat. Dipohon kepada majelis Sintua menghadirinya sermon perhalado pukul 16. Rapat 18 rapat jemaat hari Sabtu 22 Januari 2022 akan diadakan rapat jemaat Huria KBP Resort Bandung Timur untuk menetapkan program dan anggaran pelayanan tahun 2022. Dimohon kepada utusan tiap-tiap WIK yang sudah menerima undangan dari majelis Sintua, perwakilan Dewan Seksi, perwakilan panitia pembangunan dan tim untuk menghadirinya. Pendaftaran mulai pukul 8 WIB, rapat mulai pukul 10. Catatan, nama-nama peserta rapat perwakilan dari paling lambat disampaikan hari Kamis 20 Januari 2022 ke kantor gereja. Sadasia penghiburan Manang Mangapuli. Hari Selasa 10 Januari 2022 pukul 12 akan dilaksanakan penghiburan Manang Mangapuli kepada keluarga Nyonya SM Naibaho Boru Sitinjak Nahinan di Margahayu Raya. WIK 18 diharapkan kehadiran Dewan Diakononi Perhalado dan jemaat secara khusus jemaat yang ada di WIK 18 untuk menghadirinya. Sada 10 gerakan peduli dana pensiun HKBP. Mari kita mendukung dan mendoakan pergumulan dana pensiun HKBP dengan memberikan dukungan dana melalui kotak peduli dana pensiun yang sudah diletakkan di pintu depan gereja kita dan dapat memberikan langsung ke gereja. Dukungan kita sangat berarti untuk mensukseskan penanggulangan kekurangan dana pensiun. Tuhan memberkati. Nomor 2, anak lahir. Pada hari Sabtu, 1 Januari 2022 telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga SH Silalahi Ibu Boru Manik dari WIK 12. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nomor 3, jemaat pengembalaan Manang Ruas Parguru. Mulai minggu ini telah diterima menjadi jemaat pengembala Ruas Parguru keluarga Bapak Sihol Perlaungan Simamora, Ibu Linda H. Boru Limbong dari WIK 21. Nomor 4, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudari Fem Roosevelt Mangasa Pasaribu, putra Bapak R. Pasaribu, Ibu N. Boru Siagian, Jemaat HKBP Bengkulu, Distrik Bengkulu, Distrik 15 Subaksel, dengan Saudari Kathleen Ivana Rotua Alfiola Boru Panggabean, putri dari Bapak Mangapul R. Panggabean, Ibu Y. Ibu Heni Boru Samosir.
Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 di KBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur, dan pemberkatannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Januari 2022 bertempat di HKBP Bengkulu Resort Bengkulu. Nomor 5, warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai dengan 28 Januari 2022 sian urut sada sahatu urut 20 tolu kami sian sude perhalado pasahaton selamat ulang tahun, semoga panjang umur, jala di leutu hatta do nama dok, di tangan nasiamu do gajang nimur, jala di hambirang nado hamuraon dohot hamuliaon, dan molo warta masalah keuangan, boy mata bereng songon na adong di adupatta, songonima warta di hita di minggon, malate.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mengikuti ibadah pada minggu hari ini, baik yang hadir di dalam gereja ini maupun yang mengikuti secara online, live streaming di rumah kita masing-masing. Pada hari ini kita disapa firman Tuhan untuk meneguhkan hati kita, tertulis di dalam Mazmur pasalnya yang ke-36, dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 11. Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan 11. Saya membacakannya bagi kita semua. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang ibu yang mengalami pengalaman pahit di dalam kehidupan pernikahannya. Ia memiliki seorang suami yang kasar, yang tidak segan-segan untuk memukuli dia, dan di masa-masa pernikahannya dia selalu dan terus mengalami perlakuan yang kasar dan pengkhianatan dari suaminya. Sampai suatu ketika si suami mengalami kecelakaan dan menyebabkan dia mengalami kelumpuhan total. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara logika dan perasaan manusia mungkin tersirat di dalam hati atau pikiran, bukankah saat seperti itu adalah saat yang tepat untuk si ibu untuk menunjukkan rasa kekecewaannya, untuk menunjukkan rasa sakit hatinya, dan meninggalkan suaminya yang kasar itu tanpa harus bersusah payah untuk merawatnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh si ibu itu? Maka dengan kasih setianya, dia merawat suaminya itu. Bahkan ketika suaminya tidak mampu lagi berbuat apa-apa, dengan segala keterbatasannya, bahkan luka-luka di tubuhnya, dia merawat dengan setulus hatinya, sepenuh hatinya, membersihkan luka-lukanya. Jika kita mendengar kisah ini, Bapak Ibu, seberapa lama kira-kira si ibu ini akan bertahan? 1 tahun? 2 tahun? 5 tahun? Tidak. Dia bertahan sampai 20 tahun lamanya dengan situasi, kondisi yang sedemikian. Pertanyaannya, mengapa ia mampu melakukan hal tersebut? Jawabannya satu, bahwa ada kasih yang luar biasa yang telah menjamah jiwanya saat ia di masa lalunya ada dan hidup di dalam kegelapan. Dia benar-benar merasakan sentuhan kasih Allah, jamahan kasih Tuhan. Dia benar-benar merasakan bahwa di tengah-tengah situasinya harus menghadapi suaminya yang sedemikian, Allah tidak meninggalkan dia. Maka dengan kasih itu dia mampu kembali
mengasihi suaminya. Kasih itulah yang memampukan dia bahkan untuk orang yang sudah menyakiti dia. Bapak Ibu, pengalaman kasih dan kesetiaan yang dilakukan si ibu kepada suaminya adalah pengalaman yang luar biasa. Ya. Namun kita mau melihat bahwa lebih daripada itu ada kasih yang lebih luar biasa lagi, yaitu kasih Allah kepada kita. Dalam topik minggu kita hari ini dikatakan di sana Tuhan adalah kasih dan setia. Tuhan adalah kasih dan setia. Lebih mendalam maknanya kita bisa melihat, membaca di bahasa Batak ya. Debata parasiroha na manoktong. Ya. Molodidok manoktong berarti selalu, terus menerus, berkesinambungan, tidak putus-putusnya, tidak berkesudahan. Allah yang tidak berkesudahan kasih dan kesetiaannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mampu melakukan seperti yang dilakukan ibu tadi. Banyak. Ya, mungkin di tengah-tengah kita juga ada yang sedang dan mungkin pernah mengalaminya. Ya, merawat seseorang yang sudah sebenarnya menyakiti kita, atau memperhatikan seseorang yang sudah melakukan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Mungkin kita sedang dalam situasi itu sekarang. Ada banyak orang-orang yang mampu bertahan dengan kondisi yang sedemikian. Tetapi juga tidak sedikit orang yang saat ini tidak lagi peduli dan tidak lagi memiliki tadi kasih dan kesetiaan itu, Bapak Ibu. Ai ngatung maul nga sanga dihasiti, ya pasti selalu diingat ya. Mungkin sekali lebih banyak yang baik yang dilakukan orang, tapi satu kali dia melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita, ternyata yang satu ini bisa menutupi segala kebaikan yang diperbuatnya di belakang ya. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, sulit kita untuk mengasihi, mengasihi, bahkan bagaimana mungkin bisa setia ya untuk tetap ada bersama-sama dengan orang demikian. Nunga godang holongi yang menginang nama mereng hobar tu kebutuhan. Ya. Sudah banyak kesetiaan itu yang melihat efek timbal balik. Leho diau asa huleho diho ya. Holongi au asa holongi ho ni nai. Ya. Jeladang jarang rupani binege manang tajah hari akas surat kabar ya. Tidak lagi segan-segan seorang anak juga tanda kutip memecat orang tuanya ya. Mulai saat ini saya tidak lagi menjadi anak dari si A, atau sebaliknya orang tua juga memecat anaknya. Di dalam kondisi situasi yang sulit, masing-masing ingin melepaskan diri dari kasih dan kesetiaan, bahkan sebagai keluarga di dalam satu ikatan. Tidak jarang juga suami atau istri meninggalkan satu sama lain. Amang inang godang dona masa rupani ketika tidak ada anak laki-laki atau bahkan tidak memiliki anak perempuan atau tidak memiliki anak dan pergumulan-pergumulan lainnya, lalu mulai kita mendengar ngabe tadi komai ya tinggal humai. Maka kesetiaan itu, kasih itu seolah-olah hanya sebatas ketika kita berada dalam situasi yang kita inginkan, yang sesuai dengan hati kita, yang sesuai dengan kehendak kita. Ketika situasi yang berat, situasi yang tidak mendukung seringkali membuat kita mengabaikan kasih, mengabaikan kesetiaan kita kepada orang-orang
yang ada di sekitar kita, bahkan di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Dan begitu juga dengan Tuhan. Ya, jadi itu hebatnya kita manusia ini, terkadang bukan hanya sama manusia kita berani seperti itu, tapi sama Tuhan juga kita berani seperti itu, Bapak Ibu. Seringkali kasih kita itu muluk lonong, ada yang menginang. Jadi ketika kehidupan berjalan dengan baik, penuh dengan sukacita, keluarga damai, karir pekerjaan menjanjikan, kesehatan ada dalam diri kita, maka kita percaya bahwa Tuhan memberkati hidup saya, bahwa Tuhan setia, bahwa Tuhan mengasihi saya, maka kita dekat kepada Tuhan. Tapi ketika sebaliknya hidup penuh dengan pergumulan, kesulitan, kita merasa bahwa nasu dia si ite batadwa, nah naung ditarikon Tuhan itu, lalu seperti si suami tadi Bapak Ibu yang kasar dan sering berkhianat, kita juga sering berkhianat kepada Tuhan. Kita sering meragukan Tuhan dalam hidup kita. Kita sering merasa, sepertinya Tuhan ini tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menolong aku. Maka kita mulai memikirkan jalan lain yang dianggap pantas. Ya, seperti iklan itu ya, jalan pintas dianggap pantas. Ya, karena seolah-olah yang dari Tuhan datangnya kok lama amat gitu ya. Kok kayaknya kayak belum ada realisasinya seperti itu. Maka seringkali juga kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan itu tergantung dengan keadaan dan keinginan hati kita. Maka mari kita mau melihat melalui pengalaman dan pernyataan Raja Daud dalam nats ini Bapak Ibu. Dia mengingatkan bahwa kasih Allah itu adalah untuk selama-lamanya. Bahwa kasih Allah itu adalah untuk selama-lamanya. Dalam keadaan apapun, Tuhan tetap setia mengasihi. Ya, dalam konteks nats ini Daud melihat situasi dunia atau keberadaan yang sudah tercemar. Dia melihat banyak orang-orang yang durhaka di sekelilingnya. Dia terancam bahaya dan dia melihat bahwa Allah tidak lagi dihormati oleh pelanggaran-pelanggaran orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan dosa dengan semena-mena. Tetapi dia mengarahkan hatinya, melihat bahwa meskipun di sekitarnya, di sekelilingnya orang-orang fasik melakukan dosa, ternyata Tuhan tidak tinggal diam kepada dia yang percaya bahwa Tuhan memperhatikan kehidupannya. Maka dia mengatakan, apapun yang terjadi, engkau tetap baik. Itu yang disaksikan pemazmur. Di situasi, di tengah-tengah kondisi sekeliling yang penuh dengan kejahatan dan dosa, dia merasakan Tuhan tidak meninggalkan dia, maka dia menyaksikan apapun yang terjadi engkau tetap baik. Tuhan tetap setia. Sekalipun orang-orang fasik dapat merancangkan kejahatan kepada orang-orang yang baik, tetapi pemazmur percaya tidak ada yang dapat membatasi kasih setia Allah. Bapak Ibu yang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini jugalah yang mau kita saksikan hari ini. Melalui perjalanan dan kesaksian pemazmur, kita mau mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik, ya. Bahwa Tuhan itu dalam segala situasi tetap baik. Apapun yang terjadi engkau tetap baik. Ido si hati dak konota amanginang di bagasan partikianon. Mananga hape nama sa Tuhan manok tong do asi do holong ni roham. Banyak alasan untuk mengeluh Bapak Ibu. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran di tengah-tengah kehidupanku ini.
mungkin ini bisa menjadi pergumulan kita. Tetapi Daud dalam kesaksiannya mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi dengan tidak berkesudahan. Dia mengatakan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Mungkin dunia ini, orang-orang di sekitarnya menutup pintu belas kasihan mereka, tetapi kita akan tetap dan terus menemukan belas kasihan dan anugerah dari Tuhan. Tolhasro di langit nina namar lapatan dang tardodo holong ni rohani Tuhani dang tardodo asini rohani Tuhani alani amang inang dia do nata pangasahon di bagasan partikianin. Apa yang kita andalkan saat-saat kehidupan kita ini? Keberadaan kita kah? Apa yang ada pada kita? Orang-orang yang kita anggap hebat? Keberhasilan kita? Harta? Atau apapun yang ada pada diri kita? Apakah itu yang kita andalkan? Tetapi kenyataannya bahwa itu semua akan berlalu. Tidak ada satupun yang kekal selain daripada kasih Allah yang kekal itu. Maka inilah yang harus kita yakini saat ini, bahwa kasih setia, keadilan dan kebenaran Allah tetap nyata di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Jika beban hidup menekan dan apapun yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bukan berarti Tuhan tidak menunjukkan dan memberikan kasih setianya. Kita percaya bahwa kasih-Nya tidak terpisahkan dari orang-orang percaya. Itu sebabnya di ayat 8 dan selanjutnya firman ini mengatakan, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Ibarat seekor burung yang melindungi anak-anaknya di dalam naungan sayapnya. Demikian Allah melindungi kita setiap waktu, pagi, siang, malam, kapanpun di dalam waktu-waktu hidup kita. Dia senantiasa menyertai, melindungi kita. Dikatakan sebab padamu ada sumber hayat, bahwa dialah sumber segala sesuatu. Mungkin kita sedang khawatir, kita sedang resah, apa yang akan terjadi esok, bagaimana masa depanku, bagaimana kehidupan selanjutnya. Tetapi Dia adalah sumber hayat yang menyediakan bagi kita bahkan yang tidak pernah kita fikirkan sebelumnya. Dalam terang-Mu kami melihat terang. Boi dogo lapar nida atta manginang. Ala godang ni akan apojot nata adopi. Tetapi sekalipun jalan yang kita hadapi gelap, tidak ada keraguan kita untuk tetap berjalan, sebab terang Tuhan itu akan selalu menerangi hati kita. Maka inilah gambaran keberadaan kehadiran Allah, Epifani, di dalam kehidupan kita. Dia senantiasa mengasihi, menyertai kehidupan kita. Dan yang terakhir di dalam ayat 11 dia katakan, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Jadi kasih itu akan senantiasa Tuhan nyatakan bagi kita. Tetapi ada juga tugas kita, bahwa kita akan harus selalu dan semakin mengenal dang songon na jut tabege tada Soeharto ini nado tahe amang inang ya, hanya tahu saja sebenarnya ya. Oh iya, ya presiden namanya ini, tapi sebenarnya tidak ada kedekatan, tidak ada pengenalan yang benar-benar intim. Tapi dia katakan bahwa lanjutkanlah kasih setiamu kepada orang-orang yang mengenal. Berarti kita diajak untuk lebih dekat lagi, benar-benar dekat kepada Tuhan. Maka perjalanan kehidupan kita di tahun 2022 ini untuk boleh semakin dekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tidak tahu. Belum tahu kita amang inang apa yang akan terjadi ke depan. Masih 16 hari ya kita menjalani tahun 2022 ini. Masih akan ada banyak hari-hari yang harus kita hadapi, yang harus kita jalan. Dang adong nanggo sada gia isepe hita nauboto ahana masa sogot haduan. Tetapi kita mau berjalan dengan penuh percaya diri. Bukan percaya diri karena diri kita,
karena orang-orang di sekitar kita, karena keberadaan kita, tetapi percaya diri karena Tuhan ada untuk menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak berjanji bahwa hidup kita sepanjang tahun 2022 ini tanpa beban, tanpa masalah, tanpa pergumulan. Tetapi Tuhan berjanji untuk selalu setia menemani, menyertai kita. Asini rohana, holongna, manoktong, di bagasan ngoluta, ima guguta, lahu mangadopi, madalani ngoluta. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, sebab firman-Mu mengingatkan kami, menyapa kami, bahkan meneguhkan hati dan iman kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa setia dan mengasihi kami. Tuhan, jika dengan pikiran kami, dengan kemampuan kami tahu ada banyak kelemahan kami. Kami tidak akan mampu menjalani hari-hari hidup kami. Tapi kami mau mempercayakan, meletakkan hidup kami, segala sesuatu yang kami pikirkan, yang kami rencanakan hanya ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan dengan iman bahwa Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kami. Bahkan ketika kami mengalami kesusahan, kesulitan, beban hidup yang begitu berat, kami tidak akan menyerah, tetapi kami boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Kami boleh tetap setia hingga pada akhirnya kepada Engkau. Tuhan berkati kami. Engkau tahu setiap hati kami. Engkau menilik ke dalam hati dan pikiran kami. Setiap pergumulan kami, kerinduan dan harapan-harapan kami. Engkau tahu itu Tuhan. Karena itu kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu pada waktu-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menjawab setiap doa-doa kami, harapan-harapan kami. Bahkan ketika kami meratap kepada Tuhan, biarlah Engkau menyendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ke depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan Engkau mampukanlah kiranya kami melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Semakin Engkau baharui hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin layak di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, Kau yang menghiburkan. Terima kasih Tuhan, Kau cukupkan juga segala kebutuhan. Mungkin ada dari tengah-tengah kami, jemaat-Mu yang mengalami kesulitan oleh karena pandemi ini. Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mengabulkannya. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dan sebagai ungkapan terima kasih kita untuk pelayanan dari Amang Sintua kita. Lasmaro hatari tu hatade bata, Lasmaro hatari tu hatade bata, Lasmaro hatari tu hatade bata, haroro adi agogori, parasiro haru jahobade bata, parasiro haru jahobade bata, parasiro haru jahobade
Pardenggan basado Tuhata Debata, Pardenggan basado Tuhata Debata, Pardenggan basa manahitao. Dameni debata saor tuhitao, Dameni debata saor tuhitao, Dameni debata saor tuhitao, si bahen dame manahitao. Las marohata di Tuhata Debata, Las marohata di Tuhata Debata, Las marohata di Tuhata Debata, Harorohani Hagogoni, para sirohado Jehovah Debata, para sirohado Jehovah Debata, para sirohado Jehovah Debata, para sirohama ng itao. Pardenggan basado Tuhata Debata, Pardenggan basado Tuhata Debata, Pardenggan basado Tuhata Debata, Pardenggan basa mana itao. Dameni debata saor tuhitao, Dameni debata saor tuhitao, Dameni debata saor tuhitao, si bahen dame manang itao. Las marohata di Tuhata Debata, Las marohata di Tuhata Debata, Las marohata di Tuhata Debata, Harorohani Hagogoni. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna.